di kelas ini, dan juga kita curahkan rahmat ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di kelas ini dengan sehat walafiat. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas presentasi tentang 21 Mei 1998 Soeharto dijatuhkan gerakan reformasi. Sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan nama kelompok-kelompok saya. Di sebelah kanan saya ada Chandra Irawan, Karina Yolanda Putri, dan juga Hadi Yuda Utama. Dan juga presentasi ini memiliki 3 sesi. Yang pertama sesi pembukaan, sesi pemaparan materi, dan sesi terakhir sesi penutupan. Dan sesi pertama akan dibacakan oleh Chandra Irawan. Kepada Chandra Irawan kami persilakan. 21 Mei 1998 saat Soeharto dijatuhkan gerakan reformasi. 20 tahun silam, 21 Mei 1998 tercatat sebagai salah satu momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebab pada Kamis pagi itu Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Soeharto menyatakan mundur setelah berkuasa selama 32 tahun terhitung sejak dia mendapat mandat surat perintah 11 Maret 1966. Pidato pengunduran diri Soeharto dibacakan di Istana Merdeka sekitar pukul 19.09 waktu Indonesia Barat. Dalam pidatonya, Soeharto mengakui bahwa langkah ini dia ambil setelah melihat perkembangan situasi nasional saat itu, tuntutan rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang, terutama permintaan pergantian kepemimpinan nasional, menjadi alasan utama mundurnya Soeharto. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejak terhitung saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, ujar Soeharto. Dilansir, Presiden Soeharto saat mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka, Jakarta, 21 Mei 1998. Baiklah, itulah tadi pemaparan pertama dari Chandra Irawan, dan materi kedua akan dibacakan oleh Karina Yolanda Putri. Kepada Karina Yolanda Putri, kami persilakan. Gerakan reformasi merupakan penyebab utama yang menjatuhkan Soeharto dari kekuasaannya. Aksi demonstrasi ini mulai terjadi sejak Soeharto menyatakan bersedia untuk dipilih kembali sebagai presiden setelah Golkar memenangkan pemilu 1997. Aksi mahasiswa di Jakarta yang ditangani secara represif oleh aparat keamanan pada 8 Mei 1998 menyebabkan tewasnya Moses Gatotkaca, mahasiswa Universitas Sanata Dharma itu meninggal akibat pukulan benda tumpul. Tragedi kembali terjadi saat aparat mengatasi demonstrasi mahasiswa dengan kekerasan pada 12 Mei 1998. Empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat ditembak peluru tajam milik aparat keamanan. Aksi penembakan peluru karet dan peluru tajam serta pemukulan oleh aparat keamanan juga menyebabkan lebih dari 200 orang terluka. Akan tetapi tragedi dan kerusuhan tidak menghentikan mahasiswa untuk terus bergerak. Pada 18 Mei 1998, aksi mahasiswa dalam jumlah akbar berhasil menguasai gedung DPR MPR. Saat itulah posisi Soeharto semakin terpojok, sebab pada hari itu juga pimpinan DPR MPR yang diketuai Harmoko meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Baik, itu tadi pemaparan materi dari Karina Yolanda Putri. Dan selanjutnya materi akhir akan dibacakan oleh Hadi Yuda Pratama. Kepada
Kepada Yuda Pratama, aku silakan. Dan selanjutnya, gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun. Sejak 1966, maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997, menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan atau cooling time. Tidak hanya itu, pasca peristiwa 27 Juli 1966, timbul serangkaian peristiwa hilangnya aktivis demokrasi dan mahasiswa yang dianggap lawan pemerintahan Soeharto. Sejak saat itu, perlawanan terhadap Soeharto semakin terlihat. Aksi mahasiswa yang semula dilakukan di dalam kampus, kemudian dilakukan di luar kampus pada Maret 1998. Mahasiswa semakin berani berdemonstrasi setelah Soeharto terpilih sebagai presiden untuk periode ke-7 dalam sidang umum MPR pada 10 Maret 1998. Jika awalnya mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi, setelah Soeharto terpilih tuntutan pun berubah menjadi pergantian pemimpinan nasional. Sayangnya, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dalam mengatasi aksi mahasiswa mengubah aksi damai menjadi tragedi. Tragedi kembali terjadi saat aparat mengatasi demonstrasi mahasiswa dengan kekerasan pada 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat ditembak peluru tajam milik aparat keamanan. Aksi penembakan peluru karet dan peluru tajam serta pemukulan oleh aparat keamanan juga menyebabkan lebih dari 200 orang terluka. Sehari kemudian, pada 13 sampai 15 Mei 1998, terjadi sebuah kerusuhan bernuansa rasial di Jakarta dan sejumlah kota besar, hingga saat ini belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas tragedi Trisakti dan kerusuhan 1998 saat itu. Baiklah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3. Kita akan masuk ke sesi penutupan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah dan mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.